Pak, saya nggak kuat Pak di sini. Saya di sini disiksa. Masa? Iya Pak. Enggak Pak, saya memang dibantai. Semua cuma saya. Pemirsa, Anda kembali dalam program Saksi Kata bersama saya, Septiana Eka. Kematian anggota TNI Angkatan Laut Gofirul Kasfi, 22 tahun, berpangkat kelas 2, tak hanya meninggalkan duka mendalam, namun juga meninggalkan segudang kejanggalan di benak bapaknya Mahbub Madani, 55 tahun. Pria Parubaya itu mengaku tak percaya jika almarhum disebut meninggal bunuh diri karena mendiang dikenal sebagai sosok anak yang tegar dan tidak pernah mengeluh. Luapan kejanggalan dilontarkan Mahbub setelah gelaran tahlilan malam ke-7 almarhum Gofirul di rumah duka yang berada di Jalan Kartini 12, Kelurahan Kraton, Kota Bangkalan, Minggu 3 Mei 2026 malam. Ambulan terserah ngiring ambulan ya ngiring neng apa kayaknya beda kamera oh iya mas jadi ini ibu mau ikut ambulan ada Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Anak saya itu diterima di Angkatan Laut, Angkatan Laut Tamtama. Bulan Desember tahun kemarin dia dilantik di Surabaya, kemudian masih di Surabaya sampai Februari awal dia pamit, katanya ditempatkan di Jakarta. Ya namanya anak yang baru berkembang, dia merasa bangga, merasa senang gitu. Dia berangkat dengan gagah. Meskipun saya terus terang saya sendiri berat gitu, melepaskan dia karena namanya juga anak ya mas. Terus dia ditempatkan di Jakarta awal Februari di KRI Rajiman. Kurang lebih 1 bulan kemarin dia telepon, Pak, saya nggak kuat Pak di sini. Kenapa? Anak ini nggak pernah mengeluh, sejak kecil nggak pernah mengeluh. Kan dia sejak kecil sampai usia SMP tinggal sama saya di sini. Di
karena tidak pernah mengeluh, saya jadi agak was-was juga, kok baru kali ini anak saya ini mengeluh gitu. Saya nggak kuat Pak di sini. Kenapa dong? Cong bahasa Madura saya. Saya di sini disiksa. Masa? Iya Pak. Biasa saya menguatkan dia ya. Biasa Mas, itu masa-masa orientasi, artinya pengenalan. Itu menguatkan kamu, bukan membantai kamu. Enggak Pak, saya memang dibantai. Semua cuma saya. Berapa orang sih yang bantai? Di sini bukan 1-2 yang bantai saya, 60. Luar biasa. Saya benar-benar terenyuh itu. Kenapa? Karena dia sejak kecil nggak pernah mengeluh. Bahkan saya sampai nawarkan sama dia, Mas, kalau kamu ada apa-apa di sekolah, tolong bilang sama Papa. Papa pasti akan bantu. Nah ini nggak pernah. Dia meluluskan permintaan saya, nggak pernah. Baru kali itu tuh dia mengeluh itu. Dia benar-benar terenyuh itu. Terus ya saya doakan aja Mas ya. Saya doakan. Hampir kurang lebih 1 minggu nggak ada telepon. Karena telepon katanya kan disita Mas. Kalau jam-jam hari kerja itu, minggu atau hari libur baru boleh pegang HP. Kurang lebih setengah bulan kemudian dia WA, Pak aku nggak kuat Pak, aku minta pindah ke Surabaya. Saya kan berpikir gini Pak, anak ini kan baru ditempatkan, apa mungkin bisa pindah, kalaupun dengan cara lewat belakang rasanya sulit juga, bahkan mungkin kecuali ada hubungan dengan jenderal. Tapi bagaimanapun saya mencoba menguatkan, ya mas saya usahakan cari jalan, meskipun saya berpikir nggak mungkin gitu, saya kuatkan aja. Dia mendesak benar, hampir tiap hari, kok bisa kamu pegang HP? Ya Pak, aku pakai HP baru, sembunyi Pak. Berarti HP-nya disita yang lama. Saya benar-benar sakit Pak, tolong Pak, tolong. Nah, kalau nggak salah tanggal 26 ada telepon dari mamanya. Maaf ya, saya kan udah pisah. Telepon dari mamanya ke adik saya mengatakan bahwa ada dua orang mengaku komandan di kapalnya mencari anak saya sampai sini, sampai ke rumah sini. Padahal dinasnya kan di Jakarta, di perairan Jakarta. Sampai ke rumah Bangkalan sini dia nyarinya. Nah, katanya kabur dari kapal. Anehnya besoknya itu malam kalau nggak salah, ada informasi anak saya meninggal, ditemukan meninggal di kamar. Kan janggal. Wong kemarinnya digeledah tiap kamar katanya. Itu orang yang mengaku komandannya, digeledah setiap kamar bahwa anak saya nggak diketemukan. Tahu-tahu ada informasi susulan, besoknya anak saya diketemukan meninggal di kamarnya. Dan siangnya info terakhir, anak saya bunuh diri. Padahal anak saya itu, bagi menurut saya, itu anak yang tegar. Dia ikut PSHT, nggak mudah menyerah Mas. Dibanding makan, justru saya yang rapuh. Saya sebagai orang tua justru rapuh sekali dibandingkan dia. Dia tegar, artinya pilihan bunuh diri bagi dia rasanya nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Saya betul-betul nggak percaya kalau dia bisa memilih itu. Jalan yang sama-sama sekali nggak bisa diterima bagi saya. Kemudian
tanggal 27 pukul setengah 2 malam saya ditelepon anak yang nomor 2 dari rumah mamanya, katanya saya harus hadir menyaksikan datangnya jenazah. Nah, di situ saya ke sana setengah 2 malam itu, datang jenazah, saya minta buka peti, cuman karena dibuka semua katanya orang yang mendampingi. Dia ngaku seniornya pakai seragam angkatan laut. Apa dibuka semua? Enggak, besok aja. Saya kan nggak didampingi tenaga medis dan saksi. Besok insya Allah saya siapkan semuanya gitu. Ya saya cuman buka wajahnya aja, itu sudah kelihatan lebam ini. Dan besok paginya sebelum dikuburkan dibuka semua, meskipun itu cuman sebatas area depan, tapi banyak lebam di sini. Lebam terus, maaf ya, selangkangan ini keluar darah. Yang lebih aneh lagi, katanya itu gantung diri, tapi bekas luka itu di sini, bekas luka dari tali yang menjerat dia itu di sini, bukan di sini. Seharusnya kan di sini, karena dia kan merosot kan ke bawah. Artinya tali itu narik ke atas sini. Ini enggak, di sini. Saya sudah mulai curiga, ngamuk saya di situ. Tapi sayangnya ibunya enggak, ya mungkin kan hampir semua ibu ya nggak akan menerima itu kalau misalnya di otopsi. Kalau saya ngotot harus otopsi. Saya betul-betul nggak terima anak saya dibilang bunuh diri. Saya betul-betul nggak terima anak saya mengalami hal-hal yang betul-betul sangat tidak wajar. Padahal dia merasa bangga, berangkatnya bangga, diterima sebagai di Angkatan Laut untuk bisa mengabdi pada negara. Tahunya pulangannya tinggalnya mayatnya. Tekuin. Net, tekuk net. Rokok bapakmu. Ya. Satu. Pengundangan secara simbolis oleh Inspektur Upacara. Baik Tribuners, itulah program Saksi Kata episode kali ini. Saya Septiana Eka pamit undur diri dan sampai jumpa. Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا Sabi ko ambulan na. Terserah ngiring ambulan ya. Ngiring nang ano pa yun. Balik ka na ada. Oh, iya ada. Mas, jadi ini ibu mau ikut jam pulang. Ada dengan ini. Ada. penimbunan yang lahap oleh petugas makan. Lawis mas. وعلى كل شيء قدير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Biasa. Tekuk. Tekuin. Net, tekuk net. Rokok bapakmu. Ya. Satu. Penimbunan yang secara simbolis oleh Inspektur Upacara